Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa mawalah, amma ba'da. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap dewan pengurus Masjid Jami' Al Muhajirin, semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam satu ayat Al-Qur'an khusus dari kitab-kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para rasul, kepada para umat, hanya ada di dalam Al-Qur'an saja, tidak ditemukan di dalam kitab-kitab suci yang sebelumnya, baik Zabur, Taurat, Injil, dan suhuf-suhuf yang lainnya. Berbicara mengenai masalah kitab suci, banyak kesamaannya dalam hal menerangkan keesaan Allah. Semua menjelaskan. Zabur, Taurat, Injil, Quran juga menerangkan pahala dan dosa ada, menerangkan dan menjelaskan surga dan neraka juga ada. Tetapi ada satu ayat khusus yang ada di Al-Quran yang termaktub di dalam surat Ad-Duha. Allah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kelak nanti Muhammad di akhirat akan saya berikan semua kepadamu sampai kamu puas, sampai kamu hatinya merasa bahagia dan puas. Kemudian Nabi Muhammad ketika ayat itu turun ditanya, kira-kira apa ya Rasul yang nanti di akhirat engkau jiwa dan hatimu merasa puas? Nabi kemudian menjawab, saya nanti di akhirat hatiku merasa puas kalau umatku semuanya masuk ke surga. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ini pembelaan Nabi terakhir. Enggak rela kalau umatnya ada yang di neraka. Saya baru merasa puas, hati saya merasa senang kalau umatku semuanya masuk ke dalam surga. Maka seorang ulama ahli tasawuf membuat syair yang sangat indah sekali. Qara'na fid duha wala saufa yu'ti fasarra qulubana zakal a'ta'u. Qara'na fid duha wala saufa yu'ti fasarra qulubana zakal a'ta'u. Imam Al-Husain mengatakan, setelah saya membaca surat Ad-Duha, saya temukan kalimat
Ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo fasarra qulubana dzakal a'ta'u. Jadi saya merasa senang dan merasa optimis saya dengan pemberian ayat itu, dengan pemberian janji Allah kepada Nabi Muhammad itu. Kata ulama ini, saya yakin walaupun saya sholatnya kurang tepat waktu, masih agak berat, ketika ruku masih ingat kegiatan-kegiatan yang lain, tetapi saya optimis dengan ayat ini saya dijamin memperoleh syafaatul kubro dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasyaka ya Rasulullah tardo wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Tidak mungkin Rasulullah bahagia, tidak mungkin Rasulullah diam kalau nanti saya berada sedang disiksa di dalam neraka atau saya sedang memperoleh suatu kehinaan. Nggak mungkin itu. Rasulullah ridho dan senang kalau melihat kita, kata Syekh Husain, kita sedang disiksa di dalam neraka. Nggak mungkin. Rasul pasti akan membelanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini andekan bapak dan ibu di dunia rajin ibadah, kemudian meninggal husnul khotimah, amin. Kemudian oleh Allah dimasukkan nanti di dalam surga. Ketika kemudian sedang asik menikmati makanan surga, sedang menikmati kenikmatan surga, nan jauh di sana terdengar putra putri kita teriak-teriak minta tolong. Papa, mama, lihatlah kami sedang disiksa di neraka, kami sedang dibakar di neraka. Saya kira kenikmatan surga itu akan hilang ketika orang tua melihat anaknya sedang tersiksa. Oleh karena itu Al-Quran mengingatkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu, anak cucu menantumu, semuanya dari siksa api neraka. Karena apa? Tidak mungkin seorang tua masuk surga, nikmati surga, kemudian melihat anaknya sedang tersiksa. Ataupun sebaliknya, anaknya masuk surga, kedua orang tuanya ada di dalam neraka. Tapi ada beda sedikit. Kalau orang tuanya di surga, anaknya kemudian masuk neraka, kemudian anak itu menggugat dan ditanya oleh malaikat Malik, kenapa kalian kok masuk neraka sementara kedua orang tuamu masuk surga? Namanya anak lagi diadilin, lagi disiksa, dia jawabnya begini, dulu waktu di dunia saya jarang disuruh oleh orang tua untuk ibadah. Dulu waktu di dunia orang tua saya tidak pernah mengajarin saya tentang agama. Oleh malaikat kemudian ditanya, terus kamu maunya apa? Saya ingin kedua orang tua saya juga masuk neraka. Pertimbangannya wallahu a'lam, apakah nanti akan dipenuhi ataupun tidak. Tetapi sebaliknya, andekan anak kita ada di surga, kemudian kita ada di neraka, begitupun anak akan berkata kepada malaikat Ridwan dan memohon kepada Allah, ya Allah, saya nggak mau masuk surga sendirian, karena saya masuk surga ini dulu disekolahkan oleh orang tua, dulu dididik oleh orang tua, dulu diajarkan agama oleh orang tua, sehingga saya tidak mau masuk surga sendirian. Kemudian malaikat pun bertanya, terus kamu maunya apa? Saya mohon kedua orang tuaku supaya masuk surga. Dan insya Allah dengan izin Allah dan syafaatil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi orang tua, kedua orang tua yang tadi di neraka akan
dipindahkan ke surga karena permohonan anak-anak yang soleh. Kaum muslimin, jamaah sholat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua golongan umat Nabi Muhammad ketika masuk ke dalam neraka. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipanggil, wasiqal ladzina kafaru ila jahannami zumaro. Wahai orang-orang yang dulu menentang saya, yang dulu di dunia nggak mau menuruti perintah saya, kemudian melalui malaikat Malik, orang-orang itu diperintahkan untuk masuk ke neraka. Tapi ada sekelompok umat Nabi Muhammad disuruh masuk neraka malah senang, bahkan lari, ingin buru-buru lompat ke neraka. Malaikat Malik kemudian aneh dan berpikir, kenapa orang-orang ini diperintahkan masuk neraka malah senang, kemudian berebut, lari, ingin lompat. Biasanya umat-umat yang sebelumnya suruh masuk neraka, saya tarik, saya paksa. Kali ini ada rombongan manusia yang aneh, diperintah masuk neraka malah berebut dan lari. Akhirnya malaikat Malik kemudian bertanya, wahai hamba-hamba umat-umat Muhammad, kenapa kalian diperintah masuk neraka malah lari, malah senang? Apa jawab mereka? Malaikat sampaikan kepada Allah, dulu waktu di dunia saya nggak pernah taat kepada Allah. Disuruh ibadah, sholat nggak mau, disuruh puasa nggak mau, disuruh sodako, baca Al-Quran, males nggak mau. Kali ini berikan kesempatan saya terakhir, taat kepada Allah. Saya akan lari dan akan lompat ke neraka itu, dan saya senang karena saya mentaati perintah Allah. Begitu mau lari, mau lompat, di stop oleh malaikat, sebentar, saya mau melaporkan dulu kepada Allah, ada makhluk yang seperti ini. Kemudian malaikat Malik matur kepada Allah, ya Allah, ada umatnya Muhammad disuruh masuk neraka kok malah berebut, malah mau. Allah kemudian bertanya, tanyakan sama mereka, apa alasannya? Malaikat Malik menjawab seperti tadi itu. Katanya dulu waktu di dunia diperintah oleh engkau nggak taat, diperintah oleh nabinya nggak taat. Kali ini dia akan nurut, taat kepada engkau. Kemudian Allah menjawab, karena dia taat kepadaku, jangan masuk neraka dia, masukkan ke dalam surga. Lah ini kita kelompok yang ini aja nanti nih. Ya sholatnya jarang-jarang, kemudian nggak rajin. Udah nanti kalau rame-rame dipimpin oleh Imam Ustadz Romdoni apa, suruh masuk neraka, bukan takut tapi malah apa, lari. Akhirnya apa? Yadkhulunal jannah. Karena apa? Di akhirat masih mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena qara'na fid duha walasau fayu'ti. Yang terakhir itu ada nanti umat Nabi Muhammad di neraka itu sudah jutaan tahun, kholidina fiha, sudah lama disiksa di dalam neraka karena pembelaan Nabi tadi. Kemudian Allah akhirnya merestui Muhammad, apalagi yang engkau puas, saya ingin umatku semuanya masuk ke surga, apapun itu. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat Malik untuk mencari umatnya Nabi Muhammad yang pernah membaca 2 kalimat syahadat. Jadi baca 2 kalimat syahadatnya waktu nikah doang, nggak pernah lagi sholat, nggak pernah apa pokoknya. Tapi pernah mengucapkan waktu nikah itu, mengucapkan 2 kalimat syahadat karena dipimpin, dipaksa oleh KUA. Mari kita baca 2 kalimat syahadat. Lah itu masuk surga terakhir, tapi nanti itu sudah jutaan tahun, udah gosong kayak singkong. Kemudian dicari ketemu ratusan juta manusia umatnya Nabi Muhammad yang seperti itu. Mudah-mudahan di Indonesia nggak ada yang begini. Ini daerah luar semua ini.
Yang orang coba baca syahadat, itu pun sholatnya aja setahun sekali, Idul Fitri doang. Dicari ketemu, kemudian dimandikan ke telaga Kausar, kemudian pulih kembali. Ditanya oleh malaikat, atadkhulunal jannah, kalian ingin masuk nggak ke surga? Mereka tahu diri, malu mereka, enggak. Saya nggak perlu masuk surga lah. Saya malu sama Allah, malu sama Nabi Muhammad. Dulu saya nggak pernah. Saya cuma baca 2 kalimat syahadat waktu nikah doang. Terus kamu maunya apa? Kalian, saya ingin melihat surga aja, cukup, nggak perlu masuk. Akhirnya jamaah yang terakhir itu diperlihatkan surga. Begitu melihat surga, betapa indahnya, betapa nikmatnya, melihat teman-temannya, tetangganya dulu yang taat kepada Allah sedang asik menikmati makanan di surga. Akhirnya dia saling menoleh sama teman-temannya. Kamu sih mintanya cuma ngelihat doang. Tadi kan ditawarin oleh malaikat apa masuk surga, kita pura-pura. Ya kita kan tahu diri lah. Orang kita kan cuma sholat enggak ini juga. Ya udah ngelihat aja udah bagus. Tapi kan lama-lama ngelihat doang ini kan ngiler nih lama-lama ini. Terus gimana? Yuk kita sujud lagi kepada Allah. Nggak usah masuk lah, yang penting deket pintu aja. Akhirnya diberikan oleh Allah, izin Allah, malaikat Ridwan, mereka kemudian masuk, berada di luar surga, tapi di depan pintunya aja. Lama lagi seperti itu. Akhirnya hum yadkhulunal jannah, semuanya dimasukkan ke dalam surga. Ini ada ayat yang berbunyi fatabassamallahu ta'ala lahum. Jadi Allah senyum, geli melihatnya, itu lucu lah kira-kira. Ini kok ada ya umat yang model begini itu. Itu umat Nabi Muhammad, umat yang ahli surga, tapi yang paling terakhir yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi jangan berpikir begini, kalau begitu saya kan sudah banyak baca syahadatnya. Ya silakan saja kalau pengen nyoba. 100.000 tahun di neraka, kalau pengen nyoba boleh-boleh aja. Sakit gigi semalam aja udah ampun-ampunan, apalagi disiksa di neraka. Oleh karena itu, mari di bulan suci Ramadan ini, kesempatan baik ini, katakan kepada diri kita, Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Jangan sampai kemudian kita menunda-nunda ibadah, menunda-nunda taubat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang ahli surga, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.